untuk mempunyai rasa tanggung jawab kepada keluarga, Mas. Galak nggak sih orangnya? Galak, Mas. Galak. Tapi gokil itu. Oh. Biar kayak burung tengkek, Mas. Oh, iya. Saingan di bosen di anak buahnya gitu. Tapi takut digelangsing, Mas. Pakai Algurobah, Mas. Iya. Wes montore pating bletot tak pakai buat belajar nyetir. Kekurangannya ya berharap kedepannya manajemen bisa mengasih kepercayaan lebih sama biar armada kerawat. Terbuka sama siapa Mas sampai Mas? Ini partner kerja saya ada Mas Franky, Iya. keneknya Mas Gogon. Terangkan Mas ini orang-orang yang tahu sebenarnya Mas Tekad itu siapa sih, terus asal usulnya dari mana? Tahunya kan udah di STC aja viralnya Tekad Kecil. Saya dulu pertama terjun di dunia perbisan itu di GMS, Mas, Gajah Mulia Sejahtera. Habis itu saya kerja di GMS itu hampir kurang lebih ya 3 tahun 4 tahun ya. Dari tahun berapa? 2014 kalau nggak salah, Mas. Habis itu ya yang namanya kerja pengen mencari pengalaman ya, Mas. Iya. Saya bertekad ya, bertekad pindah ke Haryanto. Tapi posisi saat itu di GMS Masih ngenek, Mas. Kenek, ya? Soalnya memang saya berawal dari 00 sekali di dunia perbisan itu di GMS, Mas. Yang namanya roda segede itu pertama kali apa ya, ganti sampai bingung, Mas. Saya railing di GMS itu 3 minggu, habis itu baru bisa jalan. Selama ya kurang lebih 3 tahun atau 4 tahun, habis itu saya pindah Haryanto. Di Haryanto kurang lebih 1,5 tahun lah. Habis itu ya saya berniat lagi pindah di STC. Nah, waktu belajar nyopir bis itu di PO mana? Kalau belajar nyopir di Haryanto, Mas. Di Haryanto. Itu bawa Hino RK itu yang dulu masih sama Mas Yanto sama Mas Tony itu pakai Algurobah, Mas. Iya. Wes montore pating bletot tak pakai buat belajar nyetir. Berarti yang mengajarkan memang dari PO Haryanto ya? Iya, tetap. Iya, Mas. Habis itu saya pindah STC, itu lebih saya mantapkan lagi, Mas. Iya. Itu setelah saya jalan Torkuis sama Mas Teguh, diajarin lagi gimana caranya bawa bis yang benar, tur nyaman, Mas. Pokoknya aku harus bisa nyopir. Bergulir berjalannya waktu, saya pindah pariwisata Agam ya. Training sekolah juga ya? Ya, training sekolah, Mas. Satu orang Mas yang berkesan di PO Haryanto itu? Ya tetap Mas Tony sama Mas Yanto. Tapi alhamdulillah kalau untuk di Sudiro Tunggajaya ini dari perusahaan STC itu menurut pribadi sampean ada kelebihan dan kekurangannya nggak? Mungkin nanti bisa buat evaluasi perusahaan. Kalau kelebihan banyak ya, Mas. Sisi kelebihannya sih ya mungkin apa ya, di luar sana itu banyak, Mas. Pengen yang kerja di STC kelebihannya apa. Cuma kita kalau orang lain nanya kan kita belum bisa menjawab, Mas. Ya. Tapi yang utama kelebihannya ya bikin itu nyaman itu ya. Iya. Kalau kekurangannya ya berharap kedepannya manajemen bisa mengasih kepercayaan lebih sama krunya. Ibaratnya gini, di Batang nih, Mas. Dari baru nyampe bener-bener. Ya, biar armada kerawat, awet, terus Kru juga mungkin lebih. Bisa mempunyai rasa tanggung jawab loh, Mas. Berarti harapan dari Mas Tekad salah satunya itu yang pokok intinya itu ya. Iya, Mas. Berharapnya terlalu sering gonta-ganti kru, Mas. Gonta-ganti kru. Pertama kan dilihat dari penumpang kan, ini kok krunya gonta-ganti. Bisa gonta-ganti. Penumpang itu yang dihafalin pertama kru, Mas. Kedua armada. Itu yang jadi lengganan, apalagi di Wonogiri, Mas. Memang kayak Samoa sendiri biasanya rute jalur 11 ya, Mas. Krune kae. Nek wis kenal gak mungkin, Mas. Berarti kekurangannya dan harapan sampean untuk perusahaan khususnya untuk sopir ya itu ya. Iya, Mas. Jangan terlalu sering ganti-ganti. Biar kru itu mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih, Mas.
Ibaratnya Lulus ya mas ya. ya itu mas, tiwas lah ngelus-elus pindah neh, Ah, iya. tiwas dipasangi variasi pindah meneh, kesel lah mas, masang nyepat-nyepoti masangi kesel lah mas. Nah tadi kan saya lihat back covernya STJ Samoa ini hampir mirip sama itu mas, STJ Pumba. Itu dari perusahaan apa perlu beli sendiri mas? Kalau Pumba kemarin itu milik kru sendiri mas, makanya armada ditarik ke pusat, bed covernya dibawa krunya sendiri. Ini bed covernya dipakai konroy, dibawa Mas Anggi, dipasang di konroy. Kalau untuk Samoa ini? Kalau untuk Samoa ini kan baru mas. Ya. Ini bantal sama bed covernya baru. Ini juga dari krunya sendiri, nabung lah. Mas Tekat itu kan kemarin saya lihat di YouTube, bikin channel YouTube ini mas. Itu Jelas. emang pengen narsis, pengen eksis, atau emang hiburan ini? Sebenarnya pertama itu pengen ngasih hiburan mas. Kedua, kalau dibilang pengen narsis nggak narsis mas. Oke. Terus untungnya apa sih mas dari narsis? Golek sensasi nggak ada untungnya mas. Kita apa ya? Pengen ibaratnya orang bayar ya mas. Orang bayar malah awake dhewe dibayar. Gitu mas. Kalau sampean sendiri punya channel, nggak mungkin kalau nggak ada untungnya bikin channel, nggak mungkin. Gitu mas. Berarti pengen bisa apa yang kita belum bisa. Iya. Soalnya ya banyak yang mendukung mas. Iya. Kayak Mas Ridu, Mas Alek, Mas Edo itu pokoknya 3 orang itu yang nyuruh bikin channel terus. Tuh, ini. Pokoknya tanggung jawab ya boy. Setannya untuk lebih. Lah iya. Pokoknya kudu kayak channel wah. Ya Nanti udah. video ini juga bakalan insya Allah diupload di channelnya Mas Tekat ya. Ini yang Ya. subscribe ini nanti subscribe di channelnya. Channelnya apa mas, nama channelnya? Channelnya Tekad Kecil Official mas. Siap, berarti sesuai sama orangnya. Ya. Tapi bawa bisnya gede mas. Apa nggak keberatan apa? Lah mayoritas bis gede-gede mas. Kalau yang kecil itu mini bis mas. Mulai kapan itu bikin channel YouTube? Baru mas. Belum ada 2 bulan, sebulan mungkin. Berarti ketemu mas saya di sini waktu ke Palkumba itu nggak lama dari itu ya? Heeh. Yang bikininya Mas Edo itu. Oh, begini Nedo waktu trip ini. Ya, dia enggak pas main pas ngetrip ini enggak pas main ke rumah, Mas. Kan tetangga, Mas, beda kecamatan sama saya. Dibikinin YouTube ya udah. Kita cuma tinggal jalanin ya udah, jalanin aja, Mas. Kita enggak ngeluarin duit malah dikasih duit. Tapi itu yang lola sampai sendiri ya? Ya, alhamdulillah saya sendiri, Mas. Cuma iseng-iseng masih belajar, Mas. Lama-lama juga pintar. Dulunya nggak bisa nyopir bis, nyatanya juga bisa nyopir. Ya, syukur-syukur bisa ngalahin punyane AE TV. Amin. Amin. Bercanda loh, Mas. Siap. Nah, ini harapannya untuk perusahaan Sutiro Tunggasaya apa mas? Ya, pokoknya 2022 ya. Ya. Mudah-mudahan Ki Agus diberi panjang umur, sehat selalu, rezeki yang banyak, dan semoga STJ itu semakin berkembang mas, semakin dicintai para penumpang khususnya Wonogiri ya mas. Oke. Ya Agus ini biar cepat dapat jodoh katanya. Soalnya ini sebenarnya pengen warnai rambut mas, Oke. biar kayak Ki Agus. Ya Agus itu warnanya warna jomblo loh. Dia kan punya istri. Ya ini mau tak kasih warna biru biar kayak burung tengkek mas. Oh, iya. Saingan di bosen di anak buaya gitu. Tapi takut digelangsing mas. Nah sosok Ki Agus sendiri itu kalau menurut Mas Tekat gimana mas orangnya? Itu memang anu ya mas, sosok bos yang sederhana dan mengajari kru untuk apa ya, untuk belajar bekerja lebih keras lagi mas, untuk mempunyai rasa tanggung jawab kepada keluarga mas. Galak nggak sih orang? Galak mas, Galak. tapi gokil itu. Oh. Ya justru Mas, daripada punya bos yang pendiam tapi krunya nggak jalur, tuh ujung-ujungnya jadi apa mas? Mesti bubrah apa ya mas? Kalau Ki Agus itu sosok apa ya? Inspirasi untuk saya mas. Berarti kalau menurut sampean Ki Agus itu sosok inspirasi. Ya benar mas. Tapi orangnya galak. Galaknya tapi galak jalur mas. Galak jalur. Gokil kan? Iya tapi gokil mas kalau sama saya. Nih, harapan sampean kepada penumpang Sutiro Tunggasaya apa? Ya semoga penumpang
selalu cinta sama STJ, selalu jadi langganan STJ, dan semoga nggak pindah ke lain hati lah mas. Tetap STJ yo, sing enek hati ini penumpang tetap STJ mas, apalagi di Wonogiri. Ya, terima kasih ya mas ya waktunya. Ini Ya. kita next time disambung lagi. Siap.